Jadi, bagaimana kita menganalisis peluang transformasi perubahan perusahaan menuju ke model bisnis berbasis digital adalah apa kira-kira ancaman dari inovasi digital saat ini yang akan berdampak ke perusahaan saya. Nah, itu bisa diakses lah sederhananya melalui 5 indikator ini. Misalkan ini ada di slide yang di awal sebenarnya, apakah produk kita atau layanan kita dapat dilihat dan detail tersedia di elektronik. Apakah dalam 5 tahun ke depan akan memungkinkan untuk di-deliver atau disajikan secara digital? Apakah ke depannya memungkinkan jika produk atau layanan saya ini oleh perusahaan lain, diberikan informasi yang lebih luas gitu ya, lebih luas bagi si pelanggan, atau misalkan, produk atau layanan saya, dapat disajikan oleh perusahaan lain yang mungkin lebih memberikan harga yang lebih kompetitif ya, dan mungkin lebih dekat kepada pelanggan. Yang lain misalkan, apakah produk atau layanan saya bisa jadi tergantikan secara menyeluruh oleh produk digital? Oke, ini kira-kira ya. Nanti silahkan di-checklist, mana yang yes or no gitu ya. Nanti skor 70 higher, menunjukkan bahwa produk atau layanan saya ini memiliki risiko terganggu, terancam oleh inovasi digital. Oke, lalu nanti silahkan melakukan estimasi ya, ini tidak harus data, company's revenue, pemasukan perusahaan yang akan terancam oleh digital. Kan produk lainnya berbagai macam ya, nah beberapa produk lain itu bisa jadi akan tergantikan misalkan, atau akan diambil oleh perusahaan kompetitor. Nah, dari data yang di atas ini, teman-teman akan melakukan self assessment. Kalau begitu bagaimana, kapabilitas dari perusahaan saya ini? Yang pertama terkait dengan, knowledge of your or our end customer gitu ya. Apakah kita sudah memiliki purchase history dari enterprise kita, kompetitor, semua produk lain kita gitu ya, interaction gitu ya, tidak harus purchase tapi misalkan ada inquiry dan segala macamnya. Lalu decision making process, apakah kita mempunyai log untuk seluruh customer kita. Ini dilakukan analisisnya. Nah, nanti akan ada template ya, jangan khawatir terkait dengan bagaimana menuliskannya. Silakan nanti dilihat, dilakukan analisis posisi teman-teman, posisi dari perusahaan itu sekarang berada di mana di kuadran ini, dan kira-kira mau bertransformasi ke arah mana. Oke. Ini kembali lagi, silakan direview kembali ya slide yang di awal terkait dengan digital model bisnis yang dari Peter Thiel-nya MIT. Nah, dari sini teman-teman menganalisis peluang, bagaimana caranya nanti menganalisis business agility, potensi untuk arsitektur dari perusahaan yang menjawab misalkan arsitekturnya kita mau mengarah ke sini dari digital model bisnisnya. Nah, arsitekturnya nanti seperti apa? Tidak akan terlalu detail ya, tetapi setidaknya teman-teman nanti akan memetakan customer journey, customer experience dari calon pelanggan yang nanti akan menjadi sasaran kita, gitu ya. Silakan nanti memetakan ini customer experience dan customer journey map. Oke. Dari sana nanti bisa akan diperoleh di sini
apa gap ya? Ini teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah EA pastinya berangkatnya pasti ke sini. Apa gap missing features yang belum tersedia oleh perusahaan saat ini berdasarkan arsitektur IT existing. Itulah kenapa arsitektur IT existing sangat penting tadi. Ya. Lalu apa saja teknologi kunci? Nanti silahkan dipetakan untuk arsitektur existing ini, to be ini yang menjadi usulan nanti di sini ya. Kira-kira apa dari sisi teknologi yang akan diadopsi? Apakah itu data warehouse, business intelligence gitu ya, atau yang sifatnya cloud, software as a service, platform, infrastruktur dan seterusnya, atau microservice misalkan ya untuk payment dan semacamnya. Oke, itu untuk arsitektur. Sederhana, tidak perlu pemodelan yang detail sampai ke dalam level 3 gitu ya. Tidak harus sampai ke sana. Yang penting teman-teman punya ada level strategisnya itu seperti apa ke depannya. Lalu di akhir adalah terkait dengan digital governance. Operating model apa yang akan digunakan? Silahkan nanti dianalisis model organizational modelnya, arsitektur model, development model ya, development modelnya menurut teman-teman yang paling tepat untuk menyasar ini di sini operation arsitektur target. Nanti yang penting argumen ya, yang penting argumennya. Kenapa teman-teman memilih misalkan lebih memilih in-house daripada outsourcing. Yang penting ada nanti penjelasannya ya di tugasnya nanti. Atau misalkan kenapa nanti pengembangan misalkan bikin sebuah sistem atau aplikasi agile bukan waterfall gitu. Kenapa teknologinya menggunakan microservice daripada misalkan cloud? Itu nanti ya, yang penting tidak hanya mengisi tetapi ada argumen yang akan nanti kita diskusikan di kelas. Oke, ini nanti sebagai acuan ya. Nah, terakhir adalah bagaimana struktur tata kelola yang paling tepat. Struktur dan juga proses ya. Misalkan kalau struktur berarti kan apa kira-kira struktur organisasi baik itu IT Strategy Committee, Steering Committee maupun ada divisi-divisi tertentu atau tim-tim tertentu yang harus ada di perusahaan. Lalu analisislah proses. Kira-kira proses tata kelola apa saja yang perlu ada di perusahaan yang dapat dikontrol, dicek indikator kinerjanya dan dituangkan ke dalam instrumen-instrumen kebijakan prosedur dan seterusnya. Boleh menggunakan COVID, boleh menggunakan IT for IT, boleh menggunakan ITIL atau standar atau framework yang lainnya. Yang penting teman-teman ada dasar ya. Tidak harus harus pakai COVID, harus pakai ITIL, harus pakai IT for IT dan seterusnya enggak ya. Yang penting adalah ada nama-nama proses yang menurut teman paling penting di sana. Kita lihat di template ya. Oke, nanti silakan diisikan cover, daftar isi di sini. Nah, laporannya sebenarnya sederhana ya. Teman-teman yang di awal tentunya adalah profil perusahaan, tujuan dari tugas ini. Lalu analisislah bisnis modelnya menggunakan Canvas, value chain ya. Value chain seperti yang menggunakan Porter itu boleh. Ini kan untuk melihat high level ya, high level dari perusahaan tersebut. Yang penting beri penjelasan ya, beri penjelasan dari masing-masing key business process dan supportingnya. Nah, setelah itu nanti dituangkan, analisislah potensi perusahaan terdistribusi secara digital. Ini ancaman tadi ya. Apakah ada misalkan potensi
produk atau layanan dari perusahaan tersebut nanti akan tergantikan oleh digital, atau akan ada perusahaan-perusahaan kompetitor yang akan masuk melalui solusi digital dan seterusnya. Nah, lalu analisislah kuadran model bisnis saat ini. Ini yang 4 itu ya, apakah sekarang di supplier atau modular ya. Selanjutnya, apa rekomendasi teman-teman? Oke, perusahaan itu harus tumbuh ya, harus tumbuh dan mampu menjawab tantangan disrupsi atau ancaman digital di atas. Nah, dari sana teman-teman nanti akan menganalisis digital arsitekturnya. Yang pertama, gambarkan secara ekosistem. Itu termasuk misalkan aktor-aktor. Ekosistem itu adalah siapa, ini saya tuliskan ya, ekosistem itu platform dan value partner ya. Value partner dari perusahaan. Lalu coba petakan customer research ini 3-4 ya. 4 contoh ya. Contoh atau case. Lalu journey map ini tergantung kepada yang di atas ya. Dalam tabel ini aja. Bahkan ini contohnya sudah bisa dicek. Nah, setelah itu nanti loncat ke arsitektur IT. Yang paling penting di pemodelan ini adalah identifikasilah mana yang baru, mana yang enhance dari existing, dan mana yang mempertahankan arsitektur yang lama. Nanti boleh pakai building block juga boleh gitu. Itu di arsitektur high level itu sudah umum ya, tidak harus pemodelan pakai TOGAF atau apapun. Cukup pakai blok-blok ada juga cukup kok. Ini dipertahankan, ini di enhance, di customize, ditingkatkan. Ini adalah sistem baru misalkan. Oke. Nah, selanjutnya teknologi kunci yang sebagai enabler dari transformasi tersebut kaitkan dengan journey map ya. Setelah itu digital governance. Ini pakai yang tadi di slide ya. Application arsitektur modelnya, development modelnya, hostingnya mau seperti apa, sourcingnya mau seperti apa. Tadi ada ya di slide tadi. Misalkan sourcingnya mau in-house atau outsource, hostingnya mau di dalam atau mau pakai cloud atau eksternal, developmentnya mau agile dan seterusnya. Arsitektur modelnya mau seperti apa. Gunakan yang tadi. Nah, identifikasilah proses tata kelola apa saja. Ini contoh ya, contoh saja. Saya nggak meminta teman-teman semuanya pakai COVID. Jangan, ini harus ada analisisnya. Misalkan COVID, APO sekian gitu ya. ATIL, misalkan mau versi 3, misalkan CSI, atau availability management, atau dan seterusnya ya, portofolio gitu ya. Misalkan, contohnya, identifikasi proses tata kelola saja yang akan diimplementasikan. Teman-teman bisa juga menurunkannya dari strategi perusahaan ya. Kalau di COVID itu kan bisa dari enterprise goal diturunkan kepada proses yang terkait dengan enterprise goal tersebut. Mana yang terkait dengan customer, mana yang terkait dengan internal business process, mana yang terkait dengan financial, mana yang terkait dengan continual learning growth misalkan nih. Bisa juga kalau bingung ya daripada misalkan sifatnya arbitrary, oh menurut saya ini deh ini kan tidak ada pakem metodologi jadinya. Boleh menggunakan cascading dari COVID atau di HTML menggunakan painpoint. Seharusnya bisa ya, di sini kan sudah. Yang selanjutnya buatlah visualisasi dari proses yang diimplementasikan. Jadi dari suatu gambar tersebut sebagai dashboard ya, inilah proses-proses yang harus dikontrol oleh si perusahaan. Nah, nanti diturunkanlah. Misalkan di domain siklus itu domain ya, misalkan domain APO gitu, atau misalkan domain strategi, prosesnya apa saja gitu ya, deskripsi dari prosesnya. Dan ini menggunakan apa? Ini boleh digabung, misalkan ATL digabung dengan COVID, digabung dengan standar yang lainnya. ISO juga boleh ya, tidak harus framework. Nah, di sini kita turun ke struktur organisasi, oke. Ini misalkan kategorinya apa, role-nya apa gitu ya.
Dan ini deskripsinya. Oke ya. Di pengantar juga sudah ada, misalkan case-nya itu PT KAI, itu juga boleh digunakan sebagai case tadi dari perusahaan. Transportasi secara umum juga boleh ya, bus gitu ya misalkan. Atau maskapai juga boleh. Bebas ya, yang penting nanti saya cek hari Selasa kan teman-teman harus ngisi itu case perusahaannya, nanti kita akan cek apakah ya yang dasar ya, nanti kita akan cek satu-satu kenapa memilih perusahaan tersebut. Ada pertanyaan terkait tugas ini? Pak, izin bertanya, Pak. Yap. Terkait perusahaan yang bisa dijadikan studi kasus. Kalau misalkan seperti tadi contoh yang PT KAI, kan istilahnya dia transformasinya itu sudah terjadi kan, Pak. Mungkin dia dari yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik. Nah, itu berarti kan transformasinya sudah terjadi. Apakah yang studi kasus yang seperti itu bisa diambil gitu, Pak? Ada perubahan. Kalau mau ngambil itu setidaknya ada yang pasti ada ke depan gitu ya, yang teman-teman bisa usulkan gitu. Oh, Boleh berarti misalkan menggunakan acuan sebelum transformasi ini terjadi sampai saat ini, tapi harus ada juga lah beberapa solusi yang loncatan juga dari kondisi existing, kondisi saat ini. berarti yang terpenting itu kita bisa apa namanya, ya, mengusulkan suatu perubahan terhadap perusahaan tersebut biar semakin Iya. maju gitu ya istilahnya, Pak. Terima kasih, Pak. Karena berbeda kan transformasi yang misalkan ya PT KAI itu kan cukup lama ya, cukup lama, dan teknologi yang ada dipakai saat ini pasti banyak banyak yang belum diimplementasikan juga di sana kan gitu. Jadi balik lagi pasti ada yang ya namanya IT pasti banyak perubahan juga lah gitu sehingga bisa diusulkan. Yang lain yang sudah ngisi daftar kelompok belum ya? Nah itu cita-cita sama dosen pada yang lain ada. Nah sebelum ini ada kuis ini sebenarnya dinilai ya, dan UTS hitungannya sih komponennya cukup besar. Kalau saya usul kuisnya Jumat malam, pada keberatan nggak? Atau Sabtu? Saya akan buka selama 1 jam. Kuisnya, jadi serentak gitu ya, serentak tidak ada yang nyusul. Ada yang berhalangan nggak? Jumat malam dulu deh, misalkan Jumat jam 20 ya sampai 21. Ada yang berhalangan nggak? Materinya dari awal sampai design thinking ya. Dari digital business model sampai design thinking. Gimana? Oke, kalau begitu ya. Berarti ini saya nanti akan hadir secara online. Kita akan melalui LMS ya, LMS dibuka di Jumat jam 20 sampai 21. Oke, itu sudah ada ya di
Jumat. Jadi teman-teman punya waktu lah untuk persiapan sampai besok ya, Jumat. Ternyata Jumat 28 April pukul 20 sampai 21. Oke. Serentak melalui Microsoft Teams ya. Di